Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1662 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 32. Di bawah perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yakub takut bertemu dengan Esau kakaknya. Kita tahu bahwa kepulangan Yakub ke rumah bapaknya atas perintah Tuhan. Jadi suka atau tidak suka, Yakub tetap harus pulang ke rumah bapaknya. Dan pastinya Yakub akan bertemu dengan Esau. Esau yang sangat membenci Yakub telah lama menunggu, menanti berjumpa dengan Yakub. Karena Esau sudah punya rencana untuk membunuh Yakub. Kenapa Esau berencana membunuh Yakub? Karena Yakub telah menipu Esau dan telah menipu Ishak ayah mereka. Yakub dan juga Ribka yang mensabotase sehingga Ishak memberkati Yakub, bukan Esau. Inilah yang membuat Esau sangat membenci Yakub, adiknya, dan sudah punya rencana kalau ketemu dia akan bunuh Yakub. Alasan itulah yang membuat Yakub takut berjumpa dengan Esau. Tapi di lain sisi, Yakub harus taat pada firman.
yang memerintahkan Yakub dan keluarganya untuk pergi kembali ke rumah bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yakub sedang menyeberangkan keluarganya dan harta bendanya di sungai Yabok, tinggallah Yakub sendirian dan dia bergulat dengan seseorang yang misterius sampai fajar menyingsing. Perhatikan ayat 25 sampai ayat 28. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini bahwa Yakub menang dalam pergulatan itu melawan seorang yang misterius. Di ayat 28 dan di ayat 32 di sana, kita dapat mengenal siapa orang misterius itu. Saudara perhatikan ayat 28. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Perhatikan ayat 32. "Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena," perhatikan, "dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya." Di sana kita mengenal siapa yang bergulat dengan Yakub. Siapa yang bergumul dengan Yakub? Allah. Yakub bergumul dengan Allah dan Yakub menang. Amin. Saya mau tanya, apakah Allah bisa kalah? Tentu tidak, saudara. Tuhan tidak bisa dikalahkan. Walaupun mungkin Tuhan sendiri dan miliaran orang bergulat dengan Allah, Allah tetap pasti akan menang. Betul? Tapi dalam konteks ini, Tuhan mengalah demi janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan apa? Tuhan mengalah. Mengalah belum tentu kalah, saudara. Betul? Saya kasih contoh. Kalau saudara bercanda dengan anak saudara yang masih bocil, saudara main karate-karatean dengan dia, bergulat dengan anak saudara yang masih bocah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya. Kalau kita main sama anak kita yang masih bocah itu, apakah kita mengalah atau menang terus? Saya yakin kita akan mengalah, betul? Tujuannya apa? Supaya anak kita semangat, betul? Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita berkelahi, bergulat dengan benar dengan anak yang masih bocah itu, kita pukul beneran. Saya mau tanya, siapa yang menang? Apakah saudara orang tua atau anak saudara yang masih bocah itu? Sudah pasti yang menang adalah orang tua, saudara. Anak saudara pasti akan babak belur, betul? Allah dengan Yakub bergulat. Yang menang siapa? Yakub, betul? Pertanyaannya, apakah Allah kalah? Tidak, saudara. Allah mengalah. Perhatikan. Allah mengalah supaya Yakub menjadi pribadi yang gagah berani. Amin. Haleluya. Dengar baik. Tuhan rela mengalah agar Yakub menjadi pemberani. Agar Yakub tidak takut kepada kakaknya Esau. Makanya Tuhan melatih dia dalam penyeberangan di Yabok itu. Tuhan melatih dia. Karena konteksnya kan Yakub tertekan, depresi, stres. Dia harus pulang ke rumah bapaknya atas perintah firman. Serba salah, saudara.
Kalau dia tidak taat, dia akan berhadapan dengan Allah yang murka karena ketidaktaatan dia. Kalau dia pulang, dia akan bertemu dengan Esau, kakaknya yang sangat membenci dia, yang merencanakan untuk membunuh Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dilema di sana. Tapi Yakub harus jalani. Amin. Bapak Ibu Saudara.